Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif Febrianto dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Agustina Yulianti, NPM 174, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Adapun anggota kelompok saya adalah Nama saya Citra Fitri dari kelas A322 dengan NPM akhir 087 sebagai pembawa materi. Saya Risa Nadia Putri dari kelas A322 dengan NPM akhir 097. Saya Nisrindana Suraya, NPM akhir 110. Saya Anissa Koma Dewi, NPM 119. Saya Alivia Nur Latifah, NPM 164, kelas K522. Kenalkan, nama saya Rozi Firnas Ahmad, NPM 184. Saya Rida Arsani Keswara, NPM 195. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Islam, hukum syarak menurut ulama, usul ialah doktrin atau kitab syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan, memilih atau berupa ketetapan atau takrir. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum syarak ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau hukum Sumitri 2000. Selanjutnya, sumber hukum Islam yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Jadi, melalui malaikat Jibril, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat berusia 40 tahun, yang saat itu tengah berada di Jabal Nur, Gua Hira. Awal turunnya Al-Quran diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri dari 144 surat dan 30 juz dan diturunkan secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan, juga diromanisasikan sebagai Quran atau Quran. Adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan kepada Nabi oleh Tuhan. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam. Adapun fungsi Al-Quran dalam agama Islam yaitu 1. Al-Huda atau sebagai petunjuk, menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan atau pemisah, dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Al-Ashifa atau obat, menjadi obat penyakit mental dan dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat, biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fitri. Hadis atau yang disebut juga dengan sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang berisi kenyataan, pengalaman, pengakuan, dan hal ikhwal Nabi SAW yang berbeda pada masa Nabi
Muhammad SAW. Hingga wafatnya disepakati sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan isinya menjadi hujjah atau sumber otoritas. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam atau A.M. Saifuddin 1996. Menurut Nina Aminah 2014, ijtihad secara bahasa pencurahan segala kemampuan untuk mendapat sesuatu, yaitu usaha yang sungguh-sungguh seorang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu menggunakan akal sekuat mungkin untuk menetapkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak dapat secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian ibadah. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wazul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syiddat wa khilzah, yakni kekerasan dan kekasaran. Terkait dengan kedua makna ini, Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata Abdul yang bermakna mamluk, yang dimiliki, dan mempunyai bentuk jamak abid dan ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak, dan yang kedua untuk makna hamba-hamba Tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abadah ya budu, ibadatan, yang secara leksikal bermakna tunduk merendahkan dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah. Saya akan menjelaskan tentang cara beribadah. Maka cara beribadah yang harus terpenuhi menurut Al-Quran adalah dengan cara ikhlas. Bagaimanapun bentuk ibadahnya dan ragamnya, itu harus didasari oleh keikhlasan. Ayat yang sangat terikat dengan masalah ini adalah surat Al-Bayyinah ayat 98 yang artinya, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rida. Fungsi dan tujuan beribadah. Fungsi ubudiyah, keunikan fungsi ini mengandung makna bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang tidak beribadah kepadanya berada di luar fungsinya. Padahal secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa manusia juga jin diciptakan semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Abdul Muin Salim, Fih Siyasah, konsepsi kekuasaan politik. Dalam hal ini Al-Maraghi dalam tafsirnya memberikan contoh
telah melakukan sholat, di mana Allah memberikan hambanya agar melakukan sholat secara lengkap dan sempurna. Sebagai bukti lengkap dan sempurnanya adalah tujuan akhir sholat yang berfungsi untuk mencegah kemungkaran dapat terwujud bagi seseorang hamba. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda. Muamalah merupakan cabang ilmu syariah dalam cakupan ilmu fikih. Sedangkan muamalah mempunyai banyak cabang, di antaranya muamalah politik, ekonomi, dan sosial. Aspek-aspek muamalah. Yang pertama yaitu aspek adabiyah. Aspek adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aspek madiyah. Aspek madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini, contohnya adalah al-bai atau jual beli, ar-rahn atau gadai, kafalah wadaman, jaminan dan tanggungan, hiwalah pengalihan atau hutang, asyirkah perkongsian, al-mudabaroh perjanjian profit dan losari. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Dan definisi pengertian muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau Warkum Sumitri 2016 menurut Ahmad Yaqi Yamani 1977.